Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial mengenai cara filter data penelitian di Microsoft Excel atau biasa akrab kita kenal dengan sortir data. Bagaimana caranya? Langsung saja saya akan buka Microsoft Excel untuk contoh. Di sini saya ada contoh hasil input data penelitian dari lapang menggunakan data cross-section. Ini hanya sebagai contoh. Di sini ada 10 responden. Kemudian ada poktan atau kelompok tani. Kemudian ada variabel umur, ada variabel pendidikan, dan ada variabel pengalaman usaha. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memanfaatkan menu filter data yang ada di Microsoft Excel. Baik, sebelum teman-teman kita belajar bersama, jika teman-teman belum berlangganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Yang pertama, teman-teman perlu mengaktifkan dulu variabel mana yang akan kita lakukan filter atau sortir data. Caranya adalah kita blok nama variabelnya saja. Kita blok misalkan kita blok semua variabel yang telah kita input dari nomor 0 sampai pengalaman usaha. Kemudian setelah kita blok, kita langsung ke tab data. Kemudian di sini ada berbagai pilihan, kita cari yang namanya filter. Ini ya, filter seperti gambar corong zaman dulu ya kalau kita mau mengisi minyak ke dalam botol ya. Seperti ini, kita klik. Nah, tanda hal tersebut sudah aktif, menu filternya adalah ada tanda panah. Kalau kita klik tanda panah ke bawah ini akan ada menu yang bisa kita otak-atik ya. Jadi sampai tahap sini teman-teman sudah oke. Kemudian apa fungsinya ketika kita membuka atau mengaktifkan filter data? Apa sih fungsinya, manfaatnya apa? Yang pertama, misalkan ini sebagai contoh. Ketika kita melakukan input data berdasarkan kuesioner, misalkan ini hanya 10 contohnya. Kalau kuesionernya ada 200 atau 300 dan kita itu terbagi dalam beberapa tim, terlibat dalam tim, dan situ ada beberapa puluhan enumerator, dan tentunya dalam mendapatkan datanya itu terjadi acak ya. Jadi kita menginput bisa saja ini poktannya tani makmur dulu, kemudian sejahtera, multitani, nanti ada lagi tani makmur, dan selanjutnya. Pendidikan juga sama. Nah, menggunakan filter data ini, salah satunya di sini saya akan memperagakan bagaimana saya mengelompokkan poktan atau kelompok tani. Ada berapa, kita kelompokkan menjadi satu. Ya, caranya adalah kita klik tanda panah di bawah poktan. Kemudian sini ada mukti tani, ada sejahtera, ada tani makmur. Kemudian kalau saya ingin kelompokkan, misalkan saya urutkan dari abjad terkecil sampai abjad terbanyak atau A sampai Z, saya klik saja. Nah, otomatis ini akan mengelompok sendiri, termasuk dengan data-data yang lain, baik nomor, nama responden, umur, pendidikan, dan pengalaman usaha. Jadi kita bisa mengelompokkan mana yang multitani, mana yang sejahtera, mana yang tani makmur. Kemudian kita bisa copy, misalkan di sini, copy kemudian kita paste misalkan di yang lain ya, misalkan di sini ya. Nah, ini kan jadi kita bisa mengelompokkan misalkan ini kita copy juga. Nah, ini ternyata kita bisa memisahkan untuk yang kelompok multitani saja. Oke. Atau cara lain juga bisa. Selain itu, kita bisa saja hanya mengaktifkan multitani. Kita uncheck list semuanya, kita aktifkan yang multitani. Kita klik OK. Ini akan muncul multitani, sehingga kita nanti bisa blok lagi, ya. Kita copy, misalkan Ctrl C, kita pindahkan misalkan di sebelahnya di sini. Oke, sama ya. Itu adalah salah satu manfaatnya. Oke, saya kembalikan lagi, saya aktifkan semua. Oke. Kemudian di sini misalkan untuk yang umur. Untuk yang umur di sini saya akan mengurutkan. Misalkan dari umur yang tertua sampai dengan umur yang paling muda. Caranya bagaimana? Kita klik saja.
kemudian kita sort dari yang largest atau terbesar, tertua itu kan berarti umurnya paling banyak. Berarti sort largest to smallest. Kita klik saja. Nah, ini otomatis akan mengurutkan ya dari umur yang paling tua sampai umur yang paling muda. Kalau kita akan melakukan kategorisasi, bisa saja kita kategorisasi mana umur produktif, mana umur yang non produktif dan sebagainya ya sesuai dengan kriteria umur. Kita bisa kelompokkan, oh ini tinggal berapa, tinggal tarik aja di copy. Nah, ini umurnya misalkan di bawah 50 tahun. Nah, kemudian yang sini atasnya ini adalah di bawah 50 tahun atau sama dengan 50 tahun. Oke, sampai di sini udah jelas manfaatnya. Kemudian pendidikan. Misalkan kita pendidikan, kita bisa saja urutkan juga dari pendidikan SD, SMA, SMP per ini ya, per pendidikannya. Ini udah dikelompokkan. Atau pengalaman usaha, dari pengalaman usaha yang paling singkat sampai yang paling banyak, dari short, smallest to largest. Nah, ini otomatis akan mengurutkan. Atau nama kita abjadkan sesuai dengan huruf abjad dari A sampai Z. Oke, oke, sudah selesai. Kemudian kalau kita ingin mengembalikan lagi, kita yang nomor saja, ya nomor dari short, smallest to largest. Nah, ini data awalnya. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa saja nonaktifkan lagi filternya, dan ini akan kembali ke data semula. Jadi itu yang dapat kita gunakan manfaatkan. Ini sangat berguna sekali untuk menu filter di tab data ini. Ini sangat berguna ketika kita datanya sangat banyak, ribuan data ya. Kalau entry-nya ribuan, ini sangat bermanfaat sekali. Kalau kita mengelompokkan secara manual, kalau datanya cuma 10-20 responden, nggak masalah. Tapi kalau udah penelitian skala besar dengan responden di atas 500 lah, atau taruhnya di atas 100 lah, itu juga sudah sangat terbantu dengan kita memanfaatkan menu filter ini. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.